pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup, ditolong Tuhan satu minggu yang telah lewat, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Patutlah kita bersyukur dan lebih mendedikasikan diri untuk menyenangkan Tuhan. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk saudara-saudara yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi. Saya berdoa semoga saudara sehat rohani dan jasmani, tambah dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 109. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan.
Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu. Mohon ampun buat semua dosa salah kami, yang kami buat sengaja ataupun tidak kepada Tuhan dan sesama kami. Kuduskan kami karena anugerah-Mu dan kuasa darah-Mu. Hari ini kami mau mempelajari firman-Mu dari Mazmur 109. Mohon berkat Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 109 sambil mendengar firman Tuhan dari Alkitab bersuara, tentunya dengan seksama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku.
Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi cela bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Saudara, Mazmur 109 adalah doa ratapan Daud kepada Tuhan. Karena Daud mengalami kesusahan, kesengsaraan. Dia merasa lemah secara tubuh maupun secara jiwa. Dia merasa miskin, papa. Hatinya yang terdalam, batinnya terluka. Kita bisa lihat dari ayat 22 dan 23, dia sungguh merasa tidak berdaya. Di ayat 24 dan 25 tercatat, secara fisik pun Daud lemah. Lututnya melentuk atau gemetar. Karena Daud lama berpuasa, ia merendahkan diri, mencari Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Badannya jadi kurus, kering. Orang-orang yang melihatnya menghinanya, menggeleng-gelengkan kepala. Bagi mereka, Daud itu manusia tercela, manusia produk gagal, kurang lebih demikian. Jadi Daud mencari Tuhan, dia berdoa, meratap kepada Tuhan. Bagus ya, dia tidak putus asa. Dia berdoa, meratap kepada Tuhan. Sebab Daud tahu, dia yakin bahwa Tuhan adalah sumber pujian dan pengharapannya. Tuhan adalah sumber kekuatan dan pertolongannya. Daud mengalami fitnah dan perbuatan jahat dari orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Padahal menurut ayat 4 dan 5, Daud sudah melakukan yang baik kepada mereka. Daud mengasihi, Daud mendoakan mereka. Tapi yang dia terima, air susu dibalas dengan air tuba. Jadi Daud memohon agar Tuhan turun tangan bertindak. Karena Tuhan Maha Tahu dan Maha Adil. Daud mengadukan seluruh perkaranya kepada Tuhan. Sebab ia percaya kepada kebaikan, kasih, dan setia Tuhan.
Daud ingin agar para musuhnya, para pemfitnah itu akhirnya tahu tentang Tuhan dan perbuatan Tuhan yang hebat yang Daud alami. Sehingga para musuhnya akan menjadi malu karena Tuhan sanggup mengubah kutukan yang mereka lontarkan menjadi berkat. Tuhanlah yang mampu menolong, membuat Daud sehingga dari susah merana bisa kuat dan bersuka cita. Karena Tuhanlah pembelanya, penyelamatnya. Melawan orang-orang yang membenci dan memfitnah dan mengusahakan kejatuhan, keruntuhan, dan hal-hal jahat baginya. Daud berjanji, dia berkomitmen, dia akan rajin memuji-muji Tuhan dan memasyurkan, memuliakan, menceritakan nama Tuhan di hadapan banyak orang. Agar orang-orang pun dapat mengenal Tuhan dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pembela dan penyelamat. Daud orang miskin, susah, teraniaya, terhina, dianggap sampah. Tuhanlah pembela, penolong, penyelamat orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudaraku, dari Mazmur 109 ini kita belajar bahwa Tuhan itu adil dan berkuasa. Jadi kita harus hidup takut, hormat pada Tuhan dengan cara berbuat sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman-Nya. Kita harus sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan karena Dia Maha Tahu dan Dia adil. Kita harus menghargai sesama dan melakukan yang baik dan benar. Galatia 6 ayat 7 mengajarkan, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita menuai kebaikan dan kebenaran, ada orang yang bermaksud jahat, Tuhan yang akan membela sehingga kita akan menuai yang baik dan yang benar. Dan Tuhan akan menghukum setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan itu adil. Jangan main-main dengan keadilan Tuhan. Dia Maha Kasih, tapi Dia juga Maha Adil. Yang kedua, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bagian kita adalah berdoa, mencari Tuhan, berseru, meratap kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, melepaskan pengampunan kepada orang yang jahat kepada kita, dan menyerahkan proses selanjutnya pada keadilan Tuhan. Roma 12 ayat 17 dan 19. Roma 12 ayat 17 dan 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Berilah tempat kepada Tuhan, sebab pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saudara, kiranya Mazmur ini menguatkan kita dan memberi arahan kepada kita apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang jahat sama kita, orang yang memfitnah kita. Tetap lakukan yang baik, yang benar, karena kita takut, hormat kepada Tuhan. Apa yang kita tabur pada waktu dan cara Tuhan pasti akan kita tuai. Jangan membalas orang yang jahat dengan yang jahat. Itu dilarang firman Tuhan. Bagian kita cari Tuhan, merendahkan diri, mohon pertolongan Tuhan. Hak Tuhan untuk melakukan pembalasan. Tuhan Yesus menolong kita, firman Tuhan ini menjadi patokan hidup kita. Dan mari kita masuki minggu yang baru dengan sukacita, damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus baik. Ia adalah Allah yang beserta kita.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia,
setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami alami sepanjang umur hidup kami. Suka, duka, boleh bergantian. Tetapi Tuhan selalu ada bagi kami. Hari ini kami belajar apa yang harus kami lakukan kalau ada orang yang jahat memfitnah kami. Membalas kebaikan kami dengan hal yang jahat. Tuhan, tolong kami dapat melakukan, mempraktekkan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk hidup hormat kepadamu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Buka jalan kami untuk semua masalah kami, agar kami dapat mengalami lagi pertolongan mujizat Tuhan dan dapat menceritakannya, memasmurkannya, memasyurkannya kepada banyak orang, supaya teman-teman kami, komunitas kami boleh mendengar kesaksian tentang perbuatan Tuhan dan mereka juga akan percaya kepadamu. Pakai hidup kami jadi saksimu Tuhan. Pakai hidup kami, beri kami keberanian dan kesempatan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka sehat, cerdas dan mengasihi Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk para remaja dan para pemuda, supaya mereka juga hidup takut dan mengasihi Tuhan. Sebab masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang bagi orang yang sungguh-sungguh tulus mencari Tuhan. Demikian kami kaum wanita dan pria, biarlah kami hidup takut akan Tuhan. Mampukan kami menjadi teladan bagi keturunan kami, bagi komunitas kami. Hidup kami dari Tuhan dan seharusnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negeri kami, para pemimpin kami. Biarlah terjadi reformasi total di dalam bangsa kami. Takut akan Tuhan ada bagi para pemimpin kami, sehingga diberi hikmat untuk memimpin negeri ini menjadi aman dan sejahtera. Biar Injil Tuhan dapat disebarluaskan dan terjadi hujan pertobatan dan keselamatan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Adil. Engkaulah sumber pertolongan kami. Kepadamu kami berharap. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Sungguh-sungguh imani. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal itu bagi kita. Doa syafaat Tuhan Yesus. Rencananya yang indah itu pun bagi kita. Persekutuan yang erat dengan Roh Kudus setiap hari, kerinduan untuk mencari Tuhan di dalam doa, memuji Tuhan, membaca firman dan melakukan, itu pun menjadi bagian kita. Kita tambah hari tambah dipakai Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara, jaga protap prokes. Tuhan berkati, shalom.